Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang good governance. Terlebih dahulu kami perkenalkan dulu. Yang pertama ada Fitri Hadian selaku ketua penilai, Isyana Iqbal selaku moderator, Sigit Prasetya selaku sekretaris. Definisi GCG. Menurut Cadbury Report, definisi GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antar kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggungjawabannya kepada para stakeholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Dapat disimpulkan GCG merupakan sebuah prinsip pengaturan pola hubungan yang harmonis antara peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. Manfaat penerapan GCG pada sebuah perusahaan. 1. Peningkatan kesadaran pelaku bisnis terhadap pentingnya GCG dalam pemulihan ekonomi dan pengelolaan perusahaan. Dapat dijadikan alat untuk memetakan masalah-masalah strategis yang terjadi sekaligus sebagai dasar pembuatan kebijakan yang diperlukan. Mengetahui kondisi GCG dari perusahaan sebagai data dalam rangka sosialisasi GCG oleh pihak terkait. Mendorong partisipasi masyarakat pengembangan GCG. Ada beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan cara pengukuran indeks GCG menjadi lebih baik. 1. Model pengukuran harus dirancang secara khusus antara satu industri dengan industri lainnya. 2. Pengukuran indeks dan peringkat GCG harus mampu memotret pelaksanaan GCG suatu perusahaan dari dua dimensi, yaitu thinkable dimension dan intangible dimension. 3. Peningkatan kompetensi internal yang tidak hanya mengandalkan dewan pakar untuk menilai, tetapi manajemen internal menjadi garda terdepan dalam pengukuran indeks dan peringkat GCG. 4. Perlu kriteria wajib yang harus dipenuhi suatu lembaga untuk melakukan pengukuran indeks dan peringkat GCG. Dalam dunia perbankan, peran PBI dalam penerapan GCG. Sejumlah peran yang harus dilaksanakan Bank Indonesia dalam kaitan dengan GCG perbankan nasional. 2. Peran pengaturan sistem perbankan nasional membutuhkan pengaturan yang tegas untuk mendorong penerapan GCG di kalangan perbankan. 3. Peran supervise faktor compliance supervisor sangat penting dalam mengawasi penerapan GCG di industri perbankan nasional. 4. Peran koordinasi penerapan GCG membutuhkan solusi yang holistik, di mana banyak pihak yang terlibat sehingga Bank Indonesia perlu melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi, dalam mendefinisikan informasi yang diperlukan perbankan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Sigit Prasetya. Saya akan menjelaskan melanjutkan presentasi dari Isyana, membudayakan GCG dalam perbankan. Yang pertama, penerapan visi, misi, dan corporate value. Yang kedua, menetapkan corporate struktur. Yang ketiga, pembentukan budaya kerja. Yang keempat, menyempurnakan kebijakan bank sesuai prinsip GCG. Perangkat kelengkapan asesmen. Yang pertama, kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara memberi dan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden. Yang kedua, merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan data dan informasi secara lisan terhadap responden. Untuk yang ketiga, observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap pelaksanaan dalam suatu perusahaan. Aplikasi assessment. Yang pertama, self assessment. Yang kedua, independent assessment. Effective assessment. Yang pertama, konsep sistem monitoring. Yang kedua, model dan desain dan framework monitoring GCG. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Cara menilai GCG. GCG assessment dapat dilaksanakan secara efektif. Yang pertama, jika eksekusi program GCG dilakukan tanpa didukung dengan struktur organisasi yang bagus dan infrastruktur yang memadai. Dua, jika eksekusi program GCG tidak didukung dengan ketepatan standar kualitas yang baik dan benar. Tiga, jika eksekusinya program GCG tidak didukung dengan tools assessment yang terpercaya dan regulasi best practice. Yang keempat, jika eksekusi program GCG tidak diikuti dengan proses dan mekanisme assessment yang secara jelas dan tegas. Contoh kasus GCG oleh PT Katarina Utama. Pada PT Katarina Utama Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi dan tercatat di BEI sejak 14 Juli 2009. RINA atau PT Katarina Utama Tbk menggelar penawaran saham perdana kepada publik dengan melepas 210 juta saham atau 25,93% dari total saham dan harga penawaran Rp160 per lembar saham. Dari hasil IPO diperoleh dana segar sebesar 33,66 miliar. Rencana 54,05% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan 36,04% dana IPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek. Kemudian pada Agustus tahun 2010, salah seorang dari pihak pemegang saham PT Katarina melaporkan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran GCG di mana dan yang harusnya digunakan untuk membeli peralatan modal kerja serta menambah kantor cabang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini manajemen perseroan belum melakukan realisasi sebagaimana mestinya. Dari dana hasil IPO sebesar 33,66 miliar yang direalisasi oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya sebesar 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadinya penyelewengan dana publik sebesar 29,04 miliar untuk kepentingan pribadi. Dari penjelasan GCG di atas dapat disimpulkan bahwa semua perusahaan menggunakan sistem GCG karena sistem ini berpengaruh terhadap keuangan perusahaan dan bergerak dalam bidang perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.